Bab 14. Asma sedikit kecewa dengan sifat suaminya. Baru sebentar ia merasakan kesenangan bertemu anak-anak kecil yang menggemaskan dan bisa mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Ridho malah melarang. Siang itu, Ridho melangkah turun menuju ruang tamu yang ada di lantai bawah. Asma pun juga sedang melangkah ke tangga, datang dari arah yang berlawanan. Setelah tak sengaja bertemu tatap dengan Ridho tepat di anak tangga pertama. Asma terkejut hingga tubuhnya hampir jatuh. Ridho segera menahan tangannya dan memeluk Asma agar tidak terjatuh. Asma gugup, jantungnya berdenyut sangat kencang. Entah karena ia hampir terjatuh atau dipeluk Ridho, meskipun tidak sengaja. Ridho segera melepaskan pelukannya dari Asma dan menuntunnya menuruni tangga. Aku terpaksa, daripada kamu jatuh, jadi jangan GR. Bisik Ridho pada Asma. Asma mengangguk, tapi senyum bahagia terpancar di bibir mungilnya. Mama Rani dan Papa Rudi cekikikan melihat drama di antara keduanya. Pa, drama Koreanya mulai action. Mama Rani tertawa geli. Kayaknya sebentar lagi kita akan punya cucu Ma. Timpal Papa Rudi. Ketika mereka asyik tertawa, Asma dan Ridho sudah sampai di hadapan mereka. Kenapa Papa dan Mama cekikikan tidak jelas seperti itu? Ridho menyindir. Asma duduk di samping Mama Rani. Ia tersenyum melihat tingkah mertuanya. Mama Rani menyenggol lengan Papa Rudi. Biasa kami lagi menghayal nimang cucu. Sindir Mama Rani balik. Asma tadi hampir terjatuh, jadi aku menahannya agar tidak jatuh. Bukan apa-apa, hanya demi peri kemanusiaan. Ridho memberi penjelasan agar orang tuanya tidak salah paham. Memangnya kita bertanya iya Pak? Mama Rani bertanya kepada suaminya, Papa Rudi mengangkat bahunya. Asma sangat bahagia, dari awal pernikahannya baru kali ini Ridho menyebut namanya. Tak sengaja mata mereka beradu pandang. Ridho seolah sedang menyampaikan sesuatu lewat isyarat matanya kepada Asma. Asma mengangkat kedua alisnya. Ridho melirik ke arah orang tuanya. Asma mengangguk paham. Kamu dari mana Ridho? Kenapa tiba-tiba datang bersama Asma? Bukankah tadi Asma pergi bersama Nenek Sarina untuk mengajar anak-anak mengaji? Tanya Mama Rani. Asma tersentak, bukankah tadi Ridho bilang menjemputnya karena suruhan dari orang tuanya? Ridho menjadi kikuk. Itu Ma, tadi tidak sengaja melihat Asma saat mampir ke musala, jadi sekalian pulang bareng. Daripada ia pulang berjalan kaki, kasihan. Jelas Ridho. Oh, Ridho anak Mama sekarang sudah mulai perhatian dengan istrinya. Goda Mama Rani kepada anak semata wayangnya. Asma, bisa buatkan kopi seperti biasa untukku. Ridho mengalihkan pembicaraan. Kupingnya dirasa panas saat mendengar celotehan dari kedua orang tuanya. Keesokan harinya, seorang ibu datang ke kediaman Tuan Muda Anggara untuk mengundang Asma ke pengajian, bertempat di musala. Mas aku izin ya. Asma duduk di samping Ridho. La tidak menoleh, masih sibuk mengubah channel TV-nya. La melirik Asma. Izin kemana? Tanya Ridho, sengit. Aku mau ke musala, diundang ke pengajian bersama Nenek Sarinah dan ibu-ibu lainnya, boleh ya Mas? Asma sedikit memohon. Aku heran denganmu, kenapa tidak jera? Nanti dibilang teroris lagi sama mereka. Ucap Ridho. Aku tidak merasa seperti yang Mas katakan, jadi apa yang aku jerakan? Tidak ada Mas. Jawab Asma, tenang. Nanti dibilang teroris lagi nangis, dasar cengeng. Ridho mengejek.
Asma menggelengkan kepalanya sambil tersenyum penuh greget kepada suaminya. Itu karena mereka belum mengenalku Mas. Kalau mereka sudah kenal maka mereka akan tahu seperti apa aku. Sanggah Asma meyakinkan Ridho. Terserah kamu atau jangan-jangan kamu mau bertemu Ustadz tampan itu ya? Siapa itu namanya? Oh ya aku ingat, Ustadz Zaki. Tuduhnya pada Asma. Ya Allah Mas. Jangan suuzon terhadapku. Aku sudah memiliki suami sebaik Mas. Mana mungkin hatiku bisa berpaling ke yang lain. Ujar Asma penuh penekanan. Ridho mendengus kesal. Asma melangkah menuju pintu utama. Bagus ya istri baik dan solihah keluar rumah tidak salim dengan suami solih dan juga baik. Ridho malah memberi penekanan balik. Hati Asma campur aduk, di dalam perut berasa ada kupu-kupu terbang. La baru sekali pernah memegang tangan Ridho, yaitu saat akad. La meraih tangan suaminya dengan malu-malu dan menciumnya. Mas Ridho mulai aneh, ucap Asma dalam hati. Sampai di teras rumah ternyata sudah ada Nenek Sarinah yang menjemputnya dengan berjalan kaki. Nenek kenapa ke sini? Padahal aku ingin menjemput nenek ke rumah. Kasihan kalau nenek jalan kaki seperti ini, aku ambilkan air minum dulu ya Nek. Asma terlihat khawatir. Tidak usah nak, kalau di waktu muda nenek terbiasa menaiki mobil maka nenek tidak akan sanggup berjalan kaki seperti ini saat di usia senja. La terkekeh. Asma tersenyum, ia membenarkan ucapan dari Nenek Sarinah. Mereka memutuskan berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 300 meter dari kediaman Anggara. Sesampainya di musala, terlihat ibu-ibu sedang berbisik-bisik melihat Nenek Sarinah dan wanita bercadar di sampingnya, dengan pakaian serba hitam. Tak lupa kaos kaki, handsok, dan kaos tangan. Kena pelet apa ya Nenek Sarinah? Sampai mau jalan dengan wanita istri teroris itu. Bisik salah satu ibu di antara mereka. Selain pelet, jangan-jangan wanita itu juga penganut ilmu hitam. Lihat pakaiannya serba hitam begitu. Salah satu ibu bergidik ngeri. Iya ya, pengaruh ilmunya ke Nenek Sarinah kuat sekali. Timpal ibu yang lain. Wah gawat ibu-ibu, kalau wanita itu penganut ilmu hitam biasanya akan minta tumbal. Bagaimana kalau anak-anak kita yang kena jangan sampai, amit-amit. Ucap ibu yang paling ujung. Pak RT saja ke rumahnya waktu itu tidak mempan. Kata seseibu tetangga Asma di komplek itu. Kalau begitu kita sendiri yang harus bicara dan menegaskan ibu-ibu. Salah satu ibu-ibu mulai mengompori. Kalau kita kena guna-guna bagaimana? Tanya ibu di sampingnya. Ibu-ibu di musala mulai berkasak kusuk, berbicara makin kemana-mana yang berujung fitnah, mirip seperti ular yang mendesis. Seorang ketua panitia pengajian datang ke tengah-tengah mereka. STTT mereka sudah masuk, sudah ayo kita lihat ke depan. La menghentikan para ibu-ibu yang bergosip ria. Asma duduk di samping para ibu pengajian. Sementara Nenek Sarinah duduk di depan, tepatnya duduk di mimbar. Setelah membetulkan mikrofon, Nenek Sarinah memulai ceramahnya. Selain menyampaikan materi pengajian, Nenek Sarinah juga ingin mengenalkan Asma kepada ibu-ibu yang berhadir. Seperti yang kita ketahui di sini, kita kedatangan tetangga baru. Namanya Asma, kalian boleh bersalaman dengannya. Jelas Nenek Sarinah. Seperti layaknya anak buah yang diperintah komandan, mereka langsung bersalaman dengan Asma. Hanya saja raut wajah mereka menampilkan ekspresi yang tidak bersahabat. Asma, itu panggilannya. Saya harap kalian tidak memanggilnya dengan sebutan teroris. Apa kalian ingin dihukum oleh Allah atas ucapan tak berdasar kalian? Tegas Nenek Sarinah. Semua diam ketika ditanya Nenek Sarinah. Dia wanita yang baik, saya mengenalnya, dia wanita yang kuat, dan dapat saya tegaskan bahwa dia bukan seorang teroris, justru Asma adalah wanita solihah. Kalian bisa belajar agama darinya. Tunjuk Nenek Sarinah kepada Asma. Semua terdiam. Fala tuzaku anfusakum, huwa alamu bimanitako. Nenek Sarinah melantunkan sebuah ayat. Al-Quran Surah An-Najm ayat 32 yang artinya, maka jangan merasa dirimu suci.
Dialah Allah yang paling tahu tentang orang yang bertakwa. Jangan menilai seseorang melalui luarnya saja, karena hanya Allah yang mengetahui semua isi hati. Walahu alimum bitzatis sudur.